welcome back to my room. Dan hari ini aku bakal melanjutkan reaction ke videonya Kekotok. Dan yang hari ini itu judulnya adalah cerita anak pertama. Jadi aku rasa kayaknya ini bakal menceritakan kesusahan atau beban anak pertama ya, yang seperti kita tahu kayaknya udah banyak ceritanya di sosial media, gimana anak-anak pertama nih kadang-kadang malah harus bertanggung jawab lebih untuk keluarganya. Tapi kita nggak tahu nih ceritanya bakal tentang apa. So, tanpa berlama-lama jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Let's go! Kita ditemani dengan kapibara. Ceritanya badan masih segar banget bang, umuran masih 24, belum ada penyakit, zaman gue masih ganteng banget dah. Itu bisa banget itu, nyoba-nyobain bisnis kayak belajar-belajar investasi gitu, yang kata lo bisa bikin masa depan cerah dah. Yang istilahnya kalau kita lagi ngorek dompet, cewek matanya langsung blok gitu. Nah gimana ceritanya gue tiba-tiba terdampar di dunia perbudakan korporat. Gue sekolah 12 tahun, kuliah 4 tahun, bukan buat beginian, gue demi dah. Lihat muka gue, lihat muka gue, lihat muka gue. Adakah sepucuk harapan indah tergambar di rauk muka suram kayak begini bang? Tank jam 5 subuh bangun tidur siap-siap, sampai jam 7 kurang berangkat naik kereta, nyampe jam 8 plus time travel sampai maghrib, nyampe rumah jam 8-9an tidur dan diulangi lagi. Bang, sebutkan 5 perbedaan antara gua sama robot. Lu sama robot ya? Lebih ke ini enggak sih? Robot itu bisa digoblok-goblokin, lu enggak. Tapi enggak juga ya? Nyerah bang, skip. Kerjaan gua sekarang ini patut gua syukurin bang, tahu gua. Orang banyak masih nganggur pengen punya kerjaan kayak gua kan. Aslinya sih enak-enak aja ya, tinggal dijalanin, ngikutin aja udah cara mainnya, tiap bulan turun duit. Nah itu bisa begitu aja udah syukur banget gua, demi dah. Jadi jangan lu bikin ribet hidup gua anjing. Kita pause dulu ya. Pak Yus, hobi demen sama janda, cita-citanya jadi musuh masyarakat. Ini pasti tipe-tipe teman kerja atau atasan yang suka ngerjain atau membuli bawahannya atau rekan kerjanya, sama suka menjilat atasan. Karena cita-citanya jadi musuh masyarakat, berarti dia pasti nyeselin kan. Tipikal orang di kantor biasanya suka ada yang kayak gitu, yang beneficial buat diri sendiri, tau gak sih? Makanya dia dibenci sama orang. Habisnya tulisannya begini gitu, kesannya kayak berarti dia merugikan gitu di situ. Namanya Pak Yus bang, tapi di belakang anak-anak manggil dia Bobby, botak biadab. Dah. Konon katanya dia dari lahir udah punya kekurangan bang. Dari lahir dia udah gak punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Mas animator, kalau bisa jangan menyerang. Tidak ada satu hari pun kecuali dia bikin gua naik darah, di antaranya mendengarkan karyawannya. Kan Oh, berarti di atasan. Ntar nemu berapa banyak kutu rambutnya kan. Nah, ntar dia juga otomatis nembak API buat nyimpen data kutu rambut si mbak. Fungsinya buat history pak, simpen semua di database. Jadi ntar kalau kita ke page riwayat, dia ngasih lihat history kutu rambutnya si mbak seberapa jijik pas tanggal berapa aja. Nah ini yang kemarin kliennya minta, biar nanti user bisa bikin before after gitu pak. Ntar mau di post di IG ke, di status WhatsApp kayak gitu pak. Mereka kerja apa ini tuh? Ini ribet amat. Itu apaan sih? API pakai database segala lagi. Langsung aja dia scanning, gambarnya masukin galeri HP, beres kan? Manfaatin fasilitas yang ada di HP dong. Kamu kan ngerti IT. Nah ini bang, capeknya ngobrol teknologi ama boomer. Mending mangut-mangut, ini mah sotoy padahal goblok. Tapi kan kliennya minta ada database pak. Dia mah nggak ngerti apa-apa sama teknologi. Taunya sotoy doang, padahal goblok. Cuman susah juga pak. Kalau misalkan pakai galeri HP, nanti kita bikin page riwayat, bacanya jadi berantakan pak. Usernya kan nanti bisa ngotak-ngatik. Udah pokoknya bikin gitu aja. Ntar saya ngobrol sama klien. Mereka nih jasa kali ya. Gus, kliennya minta pakai database aja. Soalnya kalau di galeri HP itu nanti usernya bisa ngotak-ngatik. Anak anjing, Anak kocak. babi. Barusan gua ngomong apa, Bobby? Efisiensi tinggi. Pak, tadi manggil saya pak. Gus, ini printer saya gak nyala, kenapa ya? Nah ini juga bang, salah satu contoh perbudakan depan mata nih. Gue disuruh benerin printernya si botak biadab, dimana itu bukan job desk gue sama sekali bang. Gue dibayarnya pakai respect. Yo, benerin gua bro, respect. Waduh, printer saya kurang paham pak. Masa nggak paham? Kamu kan IT. Coba dulu, itu kamu pencet-pencet, puter-puter kek, terbalikin kek, apa kek. Ayo coba dulu yuk, jangan males yuk. Gus, kamu lagi banyak kerjaan nggak? Lagi banyak banget pak. Oh, jam 4 kosong nggak? Saya kerjanya lagi banyak banget pak. Oke. Tolong jemput anak saya les ya, jam 4. Hah? Bang, coba sebutkan 5 keanjingan yang dimiliki si botak biadab bang. Wah, jangan 5.000 bang, 50.000 kurang dikit sanggup gua. Akrab sama karyawan. Gus, Astaga. project aman Gus. Ya ini lagi. Kalau amat, dibawa enjoy dong kalau kerja. Ikut saya sini cari happy dulu kita. Gus, rokoknya apa Gus? Saya gudang gula pak. Kopinya kopi. Kopi 3 ribuan aja dah.
Nih 2 bungkus gua beli, tenang aja. Bang, temukan 5 keanehan yang ada Pasti di disuruh bayar. Itu dia ngebeliin lu rokok sampai 2 bungkus. Ya, 1. Itu dia ngebayarin lu kopi. Ya, 2. Apalagi? Apa ya? Dia mau lu happy. Betul, aneh banget tuh. Ini dia tiba-tiba jadi manusia beradab. Nah, itu juga gue mikir tadi. Terakhir yang aneh, lu masih tetap mau jadi budak dia. Si kampret. Aneh banget bang, ini sumpah aneh banget bang. Seorang botak biadab kepikiran untuk baik sama gue. Arahnya kemana nih, gue belum tahu kan. Ya pak, Masih ada mau maunya. Enggak, kamu aja udah. Itu kan kopi orang miskin. Gue dikasih Anjir. kopi, dia nggak ngopi. Makin aneh gue. Kopi orang miskin. Ternyata ada maksud terselubung bang. Jadi gini Gus. Oh, wait. Mumpung ada berhenti, kita bisa ngomong sedikit ya. Berarti ini dia tuh tipe atasan yang memanfaatkan karyawannya dan tidak sesuai dengan job desk-nya. Ini aku sebel banget sih, kayak di Indonesia tuh banyak banget yang seperti ini. Iya deh, kamu jadi graphic designer, tapi udah gitu dia harus jadi ini juga yang sekiranya dikira sama, misalkan jadi fotografer juga ya, jadi modelnya juga ya, jadi ini juga. Jadi kayak sekaligus karena dipikirnya, oh kan itu satu area gitu. Tapi kan sebenarnya orang tuh ada keahliannya masing-masing gitu loh. Nah entah kenapa di kantor-kantor Indonesia ini ya seneng banget memperkerjakan orang dengan pekerjaan yang bermacam-macam. Ya itu bahkan tadi kan gak nyambung ya, disuruh jemput anaknya. Emang dia supir, emangnya dia personal assistant yang memang harus ngikutin semua kegiatan si orang ini gitu kan. Kan enggak. Tapi malah disuruh begitu. Udah gitu gajinya gak seberapa. Gajinya mentok gitu. Mentoknya mentok paling murahnya gitu. Kayak jadi yang digaji tuh cuman peran IT-nya dia, tapi yang lainnya tuh gak dikasih gitu. Bonus pun enggak gitu kadang-kadang. Gak tahu ya. Kalau ditanya kenapa masih mau jadi budaknya, ya itu kesulitan ekonomi guys. Susah, serba salah di Indonesia tuh. Gak dikerjain gak dapet duit, susah lagi nanti nyari kerjaan. Tapi dikerjain juga ngebatin, karena itu sebenarnya kan bukan kewajiban. Nyebelin sih ya kayak gitu jujur. Udah gitu kadang-kadang perusahaan-perusahaan ini tuh kayak, ya udahlah itu namanya loyalty katanya. Itu berbakti kepada perusahaan. Kentut. Kita lanjut. Nah tuh keluar tuh pak. Bapak ada kutu rambutnya nih. Kutu albino Itali. Sebelahnya lengkap penjelasan tentang kutunya sama cara mengatasinya. Perawatannya apa aja. Semprot kepala bapak pakai Baygon 1 kali sebelum tidur. Nah gimana pak? Bagus. Saya suka. Berarti 2 minggu lagi udah bisa dipakai ya. Jadi gini bang, merujuk kepada kemanusiaan yang tumbuh di kehidupan kita sesama umat manusia, Bapak ini sudah handal dalam ngebinatangin karyawannya. Buat konteks, project kita itu deadline-nya masih 1 bulan lagi, tapi si klien anjing ini mendadak amnesia dan bilang 2 minggu lagi. Nah lo perhatiin nih, klien anjing ketemu bos anjing jadinya gini nih, coba lihat. Anjing kuadrat. 2 minggu lagi. Atasan itu kan harusnya jadi perwakilan tim kerja ya. Jadi penengah yang baik antara kita sama klien. Bukan jadi orang tolol yang mangut-mangut doang sama klien. Alhasil dari mangut-mangut sama klien adalah, nih lihat bang. Jadi gini Gus, proyek kutu rambut 2 minggu lagi kelar kan ya? Goblok. Gimana pak? Kok kaget sih? Kan emang 2 minggu lagi. Oh sorry pak, saya orangnya menolak lupa. Kan deadline-nya masih sebulan lagi pak. Ya dimajuin dikit mah bisa. Udah mbak, saya percaya sama kamu. Terus anak-anak ntar gimana pak? Pada nggak siap semua saya pak? Percaya sama kalian. Saya mah orangnya kalau udah percaya tuh pol-polan percaya. Soalnya gak pernah dikecewain. Aduh gimana ya? Sama kecewain ini, kalau gitu. Kan si Ferdi 5 hari lagi fix resign ya. Semprot app doang sih, main tenis biasa. Itu kerjaan dia, kamu yang pegang dulu ya. Nah kan? Gimana pak? Udah itu aja, saya baik dulu ya. Ini pelajaran ya bang ya. Kalau ada orang koret pelit demi tiba-tiba neraktir lo, pikir-pikir lagi 1000 kali 1000 kali 1000 kali sebelum lo terima. Karena diantara kita ada siluman babi yang nyamar jadi manusia. Enak kali ya punya kontrakan berjajar gitu, tinggal bakar rokok, ngengkangin kaki, ngemutin bakwan, duit datang sendiri. Atau nggak muluk-muluk dah berapa pintu kek, cuma biar dapur tetap ngebul aja gitu. Bisa nggak ya resign? Lama-lama khawatir juga gua sama kejiwaan. Kerja lembur bagai kuda, duit banyak bakal berobat, berasa bego gua. Dan baru tahu nih bang, yang bikin gua berat 1000 kali 1000 kali 1000 kali buat gua resign itu. Abang, kamu masih ada tabungan nggak? Si Ade Senin mesti bayar buku. Kan? Ya udah ntar di rumah ngobrol dah. Tapi ada kan? Ya ada insya Allah. Generasi sandwich. Coba gimana gue mau berhenti coba. Emak adek gue makan apa besok? Hari ini makan nasi, besok makan centong nasi.
Dari bapak gue meninggal ya tanggungan otomatis ke gue semua tot. Ma gue hari-hari kan. Terus adik gue sekolah, belum buat gue juga. Nih bre, gue ngomong andai-andai doang nih ya. Kalau ada yang modalin, lu mau nggak bisnis? Ya gimana ya, gue tuh butuh jaminan sih. Kalau gue main bisnis berarti kan gue berhenti kerja. Tapi kalau misalkan bisnisnya nggak jalan gimana, mati konyol gue. Ini yang bikin lo nggak maju-maju bre. Di kehidupan tuh mesti berani ngambil langkah. Kalau nggak lu gini-gini aja sampai mati. Ini Tapi temen nggak gua, Bang, sebodoh namanya itu. Sentot. Kita akrab dari zaman kuliah. Cuman habis lulus kita masih suka main pas hari libur. Sekarang sih dia lagi kerja sama pamannya, dagang aksesoris HP. Dia berkali-kali nyaranin gue berhenti aja. Cuman ya gimana? Dia mah enak ngomong. Orang dia mati juga kagak ada yang nyari lah gua. Nih denger gua nih. Lu mau nggak? Kita berdua sekarang nabung. Ntar kekumpul berapa kita buka bisnis bareng. Buset, bisnis apaan? Ya ini aja aksesoris HP. Kan ada seniornya nih paman gua. Gua dikit-dikit juga udah ngerti bre. Bang, lu udah nonton belum series Teh Kotok yang numpang kosan? Ya lu tahu kan seberapa madesu beban begonya nih orang. Orang kayak begini ngajak gue bisnis, kenapa nggak sekarang aja gue minum obat nyamuk endingnya sama? Gue kadang Aduh. pernah mikir bang, kalau gue nggak serius begini mungkin gue kerja bisa lebih nyantai, bisa berani bisnis, bisa investasi, atau bisa lanjut S2 mungkin. Ya pengen aja gitu biar tua gue nggak pusing kan. Ini muda pusing, tua pusing, di kuburan ntar pusing juga. Ya mungkin ntar kali kalau adek gue udah selesai kan mulai santai tuh keuangan. Atau lulus SMA langsung merit aja deh lu, ngos-ngosan gue. Makanan taruh mana mak? Agus sini bentar coba. Kenapa? Muka datar amat, kenapa nih? Agus, kamu jangan kaget dulu ya. Oh my god, wait. Tahu nggak? Aku feelingnya apa? Pergaulan bebas. Mungkin nggak? Kok aku feelingnya itu ya? Kayak tahu nggak sih? Apalagi sih yang jadi beban selain itu? Apalagi akan menambah beban pikiran kakaknya selain itu. Kalau dia punya anak atau harus nikah saat itu juga tiba-tiba gitu kan? Berarti kan pengeluaran akan surging gitu loh, tau nggak sih? Kayak akan langsung duar gitu. Dan sementara di Indonesia ini kan sangat dinormalisasi ya, entah kenapa ya hamil di luar nikah ya. Kayak gak bisa gitu nahan banget gitu. Gak bisa gitu nahan nafsu tuh. Ya gak sih? Ya gak sih? Kok feeling aku gak enak ya? Oh my god, kalau sampai benar seperti itu, it's so fucked up. Goblok! Kan? Apa nih? Nggak ada apa-apa bang, cuma lagi pengen aja. Cobain aja bang kali-kali, enak beneran. Kayak energi jahat tuh keluar semua dari badan gitu. Tadi apaan anjir? Nggak ada apa-apa mak, cuma lagi pengen aja. Lu ngapa tong? Suruh panjin macan lu kocak. Kan hari ini gue libur, gue bebas ngapain aja dong, yoi nggak? Kayaknya enak ya bang kalau ada hari antara hari Sabtu sama Minggu gitu. Soalnya kadang healing belum kelar udah dipecut lagi kita sama botak biadab. Kalau kayak gini kan mau nggak mau semuanya harus dihabisin 2 hari bang. Mau nongkrong, mau main-main, mau col. Seninnya tempur lagi, nggak jangan ingat Senin dulu. Pokoknya pak the shit, pak botak biadab. Gua mau healing 2 hari. Aduh. Halo botak, botak. Halo pak, ada apa pak? Gus kesini sekarang kita meeting sama klien. Bagus. Astaga. Bagus emang gitu. Panggilan dia botak biadab itu bukan tanpa alasan. Ayo dong, segini doang nih bikin ribetnya. Tambahin lagi dong. Nantangin. Bagus emang gitu. Hidup gue emang ribet, nggak apa-apa kali. Siapa tahu bisa lebih ribet lagi gitu. Bagus emang gitu. Pokoknya hidup lancar nggak ada di kamus gue. Ayo dong, masa segini doang sih? Kemana aja sih? Ditungguin dari tahun kemarin. Udah datang telat, lepek lagi kayak bocah main hujan. Mau ketemu klien tuh on time, jaga penampilan. Noh, lihat saya, siap meeting kapanpun dimanapun. Bajingan lu naik mobil ya. Jangan sampai gue siram kencing onta lu. Udah nggak ngabarin dari kemarin bakal ada meeting, ngambil libur gue sih babi. Mending ngasih gue duit lemburan lu, ntar juga pura-pura bego. Meetingnya ditunda, nunggu kamu kelamaan. Udah pulang sono. Bulan depan gaji kamu dipotong. What? Gak bisa gue diginiin terus. Mati stres gue lama-lama. What? Gue mau resign. Ya, gue mau resign. Ayo bang, semangat bang, gua support bang. Gue harus bisa, gue harus berani ngomong. Ayo Agus, lu Pasti pasti nggak bisa. jadi. Bismillah. Go Agus, go Agus, go. Go resign, go. Ya kita mah ngotak kayak bang. Kalau gue resign makan apa besok, sendal jepit. Terus sama adek gue makan apa, pohon mangga. Nasi sandwich. Nah ngerti lo. Harapan gue paling depan mata nih sekarang mah adek gue ya. Bukan supaya dia mulai bantu gue, lebih ke ngurangin beban gue gitu aja sih. Kalau dia udah lulus atau udah merit kan rada aman tuh. Makanan taruh mana mak? Agus sini bentar coba. Oh ini yang tadi. Apa? Let's go. Muka datar amat, nah apa nih? Agus, kamu jangan kaget dulu ya. Apaan sih, lagi apaan? Si Dea. Cepet anjir, kenapa di-cut terus? Tolol lu goblok, gak punya otak lu, cewek murah tau gak lu? Gua kerja banting tulang pagi ketemu malam tiap hari biar lu jadi orang tau gak? Bener. Sekarang gak mau tahu gue ya, itu janin gugurin. Ya Gus, ya tenang. Dengar gak lu ngomong? Dengar gak? Gus. Anjing lah, capek gue bangsat. Hamil bang, tolol banget, sumpah, tolol banget bang. Bukan. Minta duit sekolah sama gua, jajan sama gua. Itu duit semua buat apa kalau ujungnya jadi lontok lu tolol? Goblok!
Capek gue. Cuma bisa menghela napas. Bos, belum selesai juga. Belum, dikit lagi Pak. Gimana sih ngerjain rekap aja nggak bisa? Kamu bisanya apa? Ya kan sebenarnya ini juga bukan kerjaan saya Pak. Ini masih Ari, saya mah programmer. Ya kan kamu bikin aplikasi aja bisa, ngedesain bisa. Masa ini aja nggak bisa? Kamu aja malas. Saya nggak pernah megang ini Pak. Otomatis saya mesti pelajarin Udah, dulu. udah. Kamu sore nggak kelar, kamu saya pecat aja lah. Gak usah Bapak pecat, saya resign Pak. Apakah ini titik balik? Bukan titik balik sih, apa ya? Kayak akhirnya dia muak, sumpah. Itu kayak udah di titik terendah sampai udah gak bisa mikir. Kayak satu-satunya yang ada di otak tuh mungkin gue akan melepaskan semua daripada gue bunuh diri karena stres. That's the truth. Karena kayak gini-gini tuh bisa bikin orang depresi, bener. Cuman kayak dipaksa kuat aja gitu. Kadang-kadang orang kayak begini tuh dipaksa kuat menghadapi keadaan. Tapi kalau memang stressfulnya kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kayak gini gitu ya. Dari keluarga menekan, dari kerjaan menekan, terus dia nggak punya kehidupan lain selain itu tuh udah kayak nggak kebayang sih. Cuman ternyata bener kan, adanya tuh hamil luar nikah. Aduh, aing mah gue nggak ngerti sih. Kalau nggak tahu ya, nggak kepikiran aja gitu. Apalagi itu kan masih sekolah dia bilang, berarti masih SMA gitu. Lu ngapain? Kok bisa nggak sih, ya nggak bisa sih, gue tidak bisa menjudge. Mungkin emang gue juga anaknya terlalu ansos ya, jadinya kayak gue nggak sampai ke situ gitu mikirnya. Cuman ya, tapi jujur aja kalau misalkan di pekerjaan memang sudah sangat kelewatan kayak gitu dan memang udah nggak kuat ya, kalau memang reasonable ya, bukan yang karena elunya males, tapi memang karena atasannya kayak gitu, teman kerjanya juga misalkan kacau, resign sih. Gimana ya, kalau aku sih percayanya lebih ke arah Tuhan pasti sediain penggantinya gitu. Tapi ya itu harus bener-bener reasonable, yang kayak memang lu tuh tertindas seperti ini baru kayak tinggalin lah gitu. Cuman ya pemikiran orang berbeda-beda. Apakah dia akan benar resign? We'll see. Tot, masih hidup Tot. Weh, kemana aja lu? Main kita. Yuk gas lah, gue ke warung ya. Gua udah nggak di paman gua, bre. Ini kita main di sini aja ya. Oke, OTW Tot. Bangkrut kah? Bre, sini dalam yuk. Weh, udah pindah lo, nggak sama paman lo lagi? Ya, nggak apa-apa. Sini aja gua. Makan, bre. Ambil ya. Untung baik sih Sentot ini. Udah lama lo pindah? Ya, ada setengah tahun lewat lah. Keluarga sehat, bre. Pusing gue. Nape? Cerita. Lu kan tahu ya, gue kerja tiap hari buat keluarga. Kagak minta gue di posisi begini. Nggak perlu dibalas juga, kagak minta gue dibalas. Tapi minimal dihargain gitu, jangan bikin gue kecewa. Siapa emang, bre? Adek gue bunting. Oh, lu paham gak sih sekarang rasanya gue kayak gimana? Iya ngerti. Jadi kayak berasa goblok kan. Berasa gue sekarang tiap kali berangkat kerja nih, keingetan aja ngapain nih gue kerja, buat apa? Karena kayak semua percuma. Dikit lagi lulus SMA dia. Tolol banget Tot, bener tolol banget. Gua nggak bisa komentar banyak sih, karena kan gua nggak ngerasain jadi lu ya. Tapi gua ngerasa pernah ada di posisi lu sih. Gua mikir, bapak sama gua nggak peduli sama gua sama sekali. Terus buat apa gua nyari duit? Sekalinya gua kasih ke mereka, mana pernah mereka terima kasih. Tapi minta, gitu orang tua gua mah. Cuman makin kesini gua mikir lagi. Gua kerja, ya bukan buat siapa-siapa. Gua kerja karena Allah nyuruh gua kerja. Lu tahu kan gimana gua madesunya dulu? Mades lu goblok. Nah iya bener gua mah ngaku. Tapi pemikiran itu yang bikin gua mulai mau berubah. Yang nyiptain gua nyuruh gua kerja. Terlepas dari komentar orang, sikap orang ke gua, ya gua kerja karena Allah. Bahkan gua merasa ya, gua sekarang udah di posisi sekalipun Allah gak bales gua bikin kebaikan, gua tetap bakal kerja karena Allah nyuruh gua kerja. Gitu sih, bre. Sekalipun lu punya adik, lu biayain semua-muanya, tiba-tiba dia hamil. Ya itu kalau gua. Bang, casing V30 di mana bang? Itu yang sebelah kiri nomor 2. Ini toko punya lu ya? Ya, basecamp doang ini mah. Seriusan anjir, lu udah jalan sendiri Tot. Sama gua mah ngapain ngumpet-ngumpet anjir. Ya, begini aja gua mah, iseng-iseng doang, bre. Wah, gokil bre, sumpah. Padahal dulu lu ngajakin gua bisnis bareng ya? Gak apa-apa, emang orang jalannya masing-masing, bre. Gak ada benar salah, yang salah mah gak mau kerja. Tuh. Gila, Sentot yang beban madesuk sekarang gerak sendiri coy. Beban berarti kalau dia mades. bilang orang mau maju itu mesti berani ngelangkah, ya itu benar berarti. Dibuktiin loh sama dia. Saya nggak pernah megang ini pak. Otomatis saya mesti pelajarin dulu. Udah. Kamu sore nggak kelar, kamu saya pecat aja lah. Gak usah bapak pecat, saya resign pak. Berarti itu keputusan dia yang sudah matang. Nah, digangguin kah? Si Dea nggak hamil.
Gak percaya? Bener, tanya aja no sama anaknya. Terus kemarin kenapa sampai nangis-nangis? Itu, dia emang ngelakuin sama pacarnya. Pas di rumah kan dia mual-mual tuh, kirain dia hamil. Padahal belum dicek pakai test pack. Nih, negatif. Dea, sini. Dea, ini bener. Iya bener. Beneran nih, bener. Iya bang. Ya udah, gue ingetin lo ya, nggak ada pacar-pacaran. Ketahuan lu pacaran, gak usah anggap gue abang lagi lo. Iya bang. Yang dibilang sentot bener sih bang. Kenapa gue mesti kesel punya tanggungan ya? Orang duit gue dari dulu juga dikasih kok, bukan murni usaha gue. Justru kalau gue gak punya tanggungan, emang gue masih tetap bakal dikasih segini? Justru karena gue pengen nanggung keluarga gue dikasih rejeki. Kalau gue ngapain gue dikasih? Sekarang gue dengerin sentot bang, dimodalin gue buka usaha, alhamdulillah. Ya bagi hasil sih sama dia. Tapi ini lebih lega dibanding kerja di tempat kemarin. Yang ini jangan 30.000 dah, tipe lama ini. Oh, berapa kata lu? Ya kalau gue sih harga modal juga gue tembak. Yang penting barangnya keluar, bre. Oh iya ya, iya benar. Rezeki keluarga gue kan sebenarnya udah dijamin ya. Sekalipun gue nggak mau ngasih, ya mereka bakal tetap hidup. Ada aja ntar tetap jalan semuanya. Tapi karena maha baiknya Allah, dia ngasih rezeki ke emak gue, ke adik gue, lewat gue dulu. Allah bisa aja ngasih langsung, tapi karena Allah maha baik, rezeki itu lewat gue dulu. Berarti dengan konsep begini, harusnya gue justru merasa beruntung sih. Mari kita perbincangkan ya. Kalau menurut aku, ya pokoknya selama kita bukan yang males-malesan, kita yang masih usaha, ya udah. Tapi gini, apa ya? Kayak harus seimbang aja sih. Kalau gak tau lah, mungkin kalau dia lebih ada kayak sisi rohaninya gitu kan. Oke. Kalau menurut aku kayak harus seimbang. Jadi kita secara tulus mau bantuin keluarga kita, oke. Sebisanya kita oke. Selama keluarganya juga, maksud aku tuh gini, kalau udah maka bisa ngebantuin, jangan nyusahin. Udah, itu mah kayak kesadaran diri, bukan soal agama ya. Kayak itu tuh lebih ke arah human decency. Jadi gak bisa kita tuh cuman bener-bener all out tanpa peduli lah kita mau dirugikan atau enggak. Tapi maksud gue tuh gini, jangan goblok juga. Kayak harus pinter-pinter gitu. Pinter dalam artian memanage, harus cari tahu dulu, harus kayak gini misalkan ya, dia mau bisnis. Jangan langsung, oke, gue langsung out dari tempat kerja, gue langsung mulai bisnis, yakin bisa, orang lain juga bisa kok. Itu goblok. Tapi kayak kalau ada ide gitu, dicerna dulu, di searching dulu, ini tuh gimana marketnya, ini tuh gimana gininya, terus kayak sambil nabung, terus harus kasih pengertian ke keluarga, jadi keluarga juga harus tahu situasinya seperti apa ya, keterbukaan. Terus dari pihak keluarganya juga harus mendukung, apalagi kalau misalnya gini, kita udah nggak mau nih orang tua kita kerja karena udah tua, oke, bagus gitu kan. Tapi ya terus jangan jadi mereka tuh nanti misalkan seenaknya nuntut ini itu segala macem, yang sampai si anak itu gak bisa apa-apa lagi sama hidupnya selain membiayai mereka. Menurut aku itu gak sih, gak bagus. Semuanya yang terlalu berlebihan atau terlalu condong ke satu arah itu udah pasti gak bagus. Kayak orang terlalu gila duit juga salah, orang terlalu gila agama juga salah, orang terlalu gila sama logikanya sendiri juga salah. Makanya menurut aku tuh kayak hal-hal tersebut harus diseimbangkan. Makanya jadinya oke, kita kerja untuk keluarga iya, tapi untuk kita juga iya. Kita gak dosa juga karena menelantarkan keluarga. Tapi maksud aku dari pihak yang ditolongnya juga, dari pihak yang dibiayainya juga, jangan seenaknya. Aku rasa itu harus mutualisme aja gitu, karena manusia kan memang gitu. Terus jangan karena kita bekerja banting tulang demi orang tua dan adik yang masih sekolah, terus kita jadi bener-bener tidak bisa menikmati apa-apa. Kalau menurut aku itu kurang. Makanya bukan gak boleh menjadi tulang punggung keluarga, tapi yang dibiayai juga harus minimal kasih feedback gitu. Misalkan kakak tertua udah capek-capek kerja gitu, pulang kerja setidaknya dimanja lah gitu di rumah. Jangan telepon tuh cuman buat minta duit tapi nggak pernah nanya kamu keadaannya gimana. Kayak begitulah, kalian paham lah ya kira-kira. Kalau aku habisnya kalau terlalu blindly gitu ya, terlalu secara buta, pokoknya aku harus all in buat keluarga aku. Bukan gak boleh, sumpah. Tapi kalau efek sampingnya jadi ke mental health atau physical health, itu kan dia capek kan. Terus udah
hujan-hujanan gini gitu, bisa aja dia demam, meriang apa segala macam. Maksud aku kalau udah efeknya sampai ke situ, aku rasa kurang tepat aja gitu. Jadi ya kalau keluarga paling utama adalah keterbukaan sih, transparansi, bukan kejujuran ya, transparansi. Semua anggota keluarga harus tahu bagaimana keadaan keluarga itu, supaya masing-masing tahu apa yang harus mereka perbuat. Ya lu kalau sekolah lah yang bener, pinter, lulus, biar setidaknya uang itu worth it gitu. Terus kayak misalkan ibunya gitu gak kerja nih, tapi ya itu the least you can do adalah manjain lah anaknya pas lagi di rumah. Itu kan sebenarnya bukan suatu hal yang terlalu berat harusnya. Ya sebisa mungkin masing-masing tetap ada porsinya lah, supaya everything will be worth it gitu. Tapi ini ya, kalau yang soal kerjaan tadi, gini, kenapa kita masih bisa kayak all out buat keluarga, karena itu kayak keluarga kita gitu kan. Tapi kalau kayak bos tadi, kalau mau tahu perusahaan, apalagi kalau misalkan udah gede, they don't give a fuck kalau lu mati mengerjakan pekerjaan lu gitu. Percayalah, kebanyakan kantor tuh gak peduli, karena mereka tinggal cari orang lain. Banyak orang yang mencari kerja gitu. Jadi kalau lu sampai mati-matian mengerjakan pekerjaan mereka tanpa memikirkan well-being diri sendiri gitu ya, dan lu misalkan meninggal karena itu, mereka sejujurnya tuh gak sepeduli itu. Makanya aku bilang kalau memang udah toxic banget, udah bener-bener terpressure, mending out, karena pasti nanti ada yang baru kok. Ya kayak buktinya ini kan, dia ketemu, dia masih punya temen yang mau bantuin, bahkan mau kasih modal untuk keluar istilahnya dari lingkungan kerja yang toxic gitu kan, dari bos yang toxic. Walaupun mungkin penghasilannya tidak sebesar waktu dia di kantor, tapi setidaknya dia bisa tetap menyambung hidup gitu. Maksudnya dia masih bertanggung jawab, itu aja sih yang penting. Dia masih bertanggung jawab dan masih mau berusaha, bukan jadi males-malesan terus ngerugiin orang lain, bukan jadi ngutang-ngutang ke orang lain gitu. Jadi aku ngerasa poinnya di situ, pasti ada jalan, tapi harus mau diusahakan. Kalau misalkan kitanya males-malesan, ya jangan heran kalau nggak pernah dikasih berkat istilahnya gitu loh. Karena ya kitanya sendiri males-malesan gitu. Tapi aku rasa untuk orang-orang yang memang aku mau biayain keluarga aku nih, udah punya niat, udah punya tekad, pasti dikasih jalan sama Tuhan. Gitu sih. Itu yang aku maksud harus seimbang tuh. Berdoa iya, tapi badan juga jalan. Jadi pasti jalan. Walaupun mungkin pasti akan up and down. Dan buat orang-orang yang misalkan punya perusahaan atau bisnis, tolonglah sebisa mungkin jadi atasan yang at least manusiawi. Mungkin lu gak harus sih temenan atau bestian sama karyawan lu gitu ya. Tapi maksudnya lebih ke arah treat them like human gitu loh. Mereka tuh ya manusia, sama aja lah gitu. Cuma bedanya lu yang lebih punya uang gitu kan, lu yang ngegaji mereka yang kerja buat lu. Tapi kayak di luar itu kan sebenarnya sama aja. Karena kan relasi juga baik ya. Kita gak tahu kalau nanti kedepannya ternyata yang dulu kerja sama kita, pas sudah keluar dia ternyata lebih sukses, bisa aja gitu. Jadi maksud aku building relation itu penting, tapi nggak harus sampai jadi kita harus bestie banget gitu. Enggak. Tapi yang penting mungkin jangan jahat aja, udah intinya itu. Jangan manipulatif, jangan oportunis, jangan jahat. Nah, harusnya sih hidup gitu lebih enak gak sih? Aku nggak ngerti sama orang yang malah mencari masalah gitu loh sama hidup. Mungkin hidupnya kurang drama, kurang menarik, kurang spice, jadinya mereka sampai harus menambahkan sendiri bumbu-bumbu drama. Itu aku nggak tahu ya. Ada orang yang memang seneng drama, ya udah. Ada orang yang memang seneng perhatian, ya udah. Gak bisa judge juga sih, karena itu udah preference masing-masing orang. Cuman kalau bisa hidup damai, kenapa harus berdrama? Marah-marah sedikit gak apa-apa lah, karena namanya emosi mah pasti keluar gitu. Tapi kalau yang sampai sengaja nyari drama, itu yang gue gak ngerti. Kayak tipe-tipe orang selingkuh, tipe-tipe orang korupsi gitu, itu aku gak ngerti. Kenapa sih harus sengaja banget gitu nyari masalah? Enaknya tuh senang mengeksplor gitu. Ya mungkin segitu saja tanggapan gue untuk video ini. Sebenarnya tidak terlalu ekstrim juga ya, tapi jujur kerasa sih. Walaupun aku bukan kakak tertua gitu ya, tapi aku juga tipe orang yang gak mau ngelihat orang tua aku capek-capek kerja gitu. Makanya kayak berusaha sebisa mungkin cari kerjaan sebanyak mungkin, yang sampai akhirnya jadi banyak sakit. Entahlah, kalian kalau sering ngikutin live aku pasti sering banget baca judul aku tuh lagi sakit. Gak pakai facecam dulu ya karena lagi sakit, apa lagi pucet. Ya itu karena kebanyakan ngambil project. Belum mau kan iniin YouTube juga kan, makanya aku kan sekarang rada gak terlalu banyak kan nguploadnya tuh ya, karena
Ya akhirnya kena teguran, kena marah, bolak-balik rumah sakit. Lu mau gini sampai mati gitu. Jadinya emang mau gak mau harus ada yang aku korbanin gitu. Emang semuanya tuh butuh pengorbanan guys. Semangat buat yang bekerja, semangat yang kalau kalian memang menjadi generasi sandwich. Semangat kalau kalian yang memang harus bertugas membiayai keluarga di usia kalian yang masih kecil. Selama kalian mengerjakannya dengan tulus dan pinter-pinteran lah, bukan licik ya, pinter. Aku rasa kalian pasti akan berhasil. Aku mendoakan untuk semua. Karena aku juga sedang bekerja keras untuk itu. So mungkin segitu saja video kali ini. Aku akan mengecek video-video yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Thank you so much for watching this video and I'm gonna see you on the next one. Bye!